Terkadang manusia lupa bahwa setiap dari mereka yang memiliki sifat binatang, mereka akan mengedepankan nafsu dan syahwat hanya untuk memuaskan naluri zahirnya. Otak dangkal yang mereka miliki hanya disibukkan untuk bagaimana mencari cara mendapatkan kesenangan semata. Padahal, perilaku binatang ternyata lebih terhormat dari apa yang telah mereka kerjakan. "Berhenti! Apa yang kalian lakukan?" Aku berteriak lantang, membuat mereka para lelaki bertubuh tegap menoleh. Jika pria tua yang sejak tadi berupaya memaksakan kehendaknya kepada Rindi. "Alia," ku dengar suara Rindi memanggilku lirih. Aku hanya bisa memandangnya dengan tatapan iba. "Siapa kamu?" Kini aku melangkah mundur. Pria-pria itu datang mendekatiku. "Jangan mendekat," bataku nyalang, menatap satu persatu orang-orang bertubuh besar itu. "Aku bilang jangan mendekat." Mereka menanggapi dengan tertawa mengejek, menatap penuh penghinaan dan remehan ke arahku. Aku beringsut mundur, semakin mundur hingga kakiku tertabrak meja kayu tepat di belakangku. Languan kecil tanpa sadar keluar dari bibirku. Aku sedikit meringis merasakan sakit pada tumit kakiku. Namun sakit itu segera ku tepis mengingat banyak orang bahaya yang sedang berada di kelilingku. Apakah aku harus kabur? Tapi bagaimana dengan Rindi dan keluarganya? Aku bisa minta tolong, bukan? Warga yang duduk-duduk di pos ronda tadi pasti bisa menolongku. Aku melirik ke belakang, memastikan tidak ada orang yang berdiri di sana. Lelaki berkumis tebal maju mendekat, tapi segera ku tendang, tepat mengenai alat kelaminnya. "Cewek sialan!" Dia mengerang kesakitan. Aku tak peduli, segera aku bergegas lari untuk mencari pertolongan. Namun, langkah kakiku terhenti, padahal belum mencapai ambang pintu. Ada yang menarik rambutku. Aku meringis menahan sakit, terpaksa berhenti di tempat. Celaka, aku tidak bisa kabur dari tempat ini. "Lepaskan dia, jangan melukainya. Tuan, kumohon lepaskan temanku, dia tidak bersalah." Ku dengar Rindi memohon pada pria tua di depannya. Padahal, dengan jelas laki itu tadi sempat melecehkannya. Rindi memohon agar aku dilepaskan saja. Air mataku menetes. Aku justru menjadi beban Rindi. Harusnya aku datang menolong, tapi malah menambah masalah. Sini kamu." Mereka menggiringku masuk ke dalam. Aku hanya bisa menurut karena tarikan rambut di kepalaku semakin kuat. Aku berhenti setelah depan Rindi yang sedang bersimpu di bawah kaki laki tua itu. Wajah tua itu sekarang menatapku. Entah mengapa, aku merasa tatapannya bukanlah tatapan biasa. Aku melihat penampilanku sendiri cukup tertutup dengan jaket tebal, basi terpakai di tubuhku. Tapi pandangan menjijikan itu seolah tengah melanjangiku. "Kau tidak bilang jika malam ini ada wanita cantik datang ke rumahmu." Senyum kotor yang dipertunjukkannya membuat bulu kuduku merinding. "Tuan, lepaskan dia. Aku tidak akan kabur lagi. Aku janji akan menikah dengan Tuan." Rindi mengibah, berlutut dengan memeluk kaki pria tua itu. Aku tak kuasa melihatnya. Sebegitu menyedihkannyakkah kehidupan Rindi? "Sayangnya aku berubah pikiran. Dia lebih cantik." Mataku membulat penuh ketika dia semakin mendekatiku. Aku berontak dari cekalan pria-pria kekar yang tadi menggiringku. Kakiku tendangkan, berusaha menjauh dari manusia berakhlak binatang di ruangan ini. "Jangan mendekat!" Aku berteriak lagi. Rindi menahan kaki pria tua itu yang hampir mendekatiku. Tubuhku gemetar. Trauma pemerkosaan yang dilakukan Kak Ray masih membekas di kepalaku. Dan kali ini, apa kejadian itu terulang lagi? Tidak, aku harus pergi. Aku harus kabur dan mencari pertolongan. Di saat lelaki tua itu semakin mendekat, seseorang di belakangku melepaskan tarikannya pada rambutku. Aku terbebas sejenak, tapi hal itu tidak langsung berlangsung lama. Pria tua di depanku justru berganti mencengkram daguku. Menjijikan. Dia menatapku dengan pandangan memuakkan. Aku berusaha mundur, tapi punggungku justru menabrak dari tubuh kekar di belakangku. Rindi semakin menangis. Kepalanya menceleng dan terus memohon. Meski tubuhku gemetar,
Tapi aku tidak akan membiarkan pria tua bangka yang tidak ingat umur ini menyentuhku. Segera kulayangkan tanganku untuk memukulnya, namun lagi-lagi ditahan oleh orang di belakangku. Mau main kasar? Bejebah, lepaskan Pak Tua, aku tidak sudi kau sentuh. Dia terkekeh menunjukkan deretan gigi kuning hasil terlalu banyak menghisap tembakau dan sukses, membuatku semakin jijik. Perutku sontak berasa mual. Aku ingin muntah. Tanpa sengaja aku tak sanggup membendung gejolak di perutku. Aku muntahkan isi perutku tepat di depan Pak Tua itu dan sedikit menciprat ke pakaian serta wajahnya. Kurang ajar, bocah tenggik. Aku mengusap bibirku dari bekas muntahan, lalu memandang wajah Pak Tua yang tampak meradang. Melihat lelaki yang di belakangku membantu Pak Tua membersihkan pakaiannya, segera aku gunakan kesempatan itu untuk kabur. Hei, siapa saja tangkap wanita itu? Dia berteriak memerintah. Aku yang tidak berani menoleh semakin mempercepat langkah untuk keluar dari rumah Rindi. Segera aku naiki motor yang terparkir di depan halaman Rindi. Namun aku tak mendapati kunci motorku. Sialan, sepertinya kunci motorku terjatuh dalam rumah Rindi. Tidak ada waktu untuk kembali. Aku harus lari. 2 orang pria mengejarku ke tempat parkiran motor. Namun segera aku turun dari sana dengan bertelanjang kaki karena tidak sempat memasang sepatu. Aku berlari kencang ke tempat yang lebih terang. Pencahayaan jalan menuju ke rumah Rindi belum terpasang sehingga aku harus menajamkan mata dengan berbekal cahaya rembulan. Hei, jangan lari. Suara teriakan itu semakin membuatku takut. Tubuhku gemetar, peluh di dahiku keluar lebih banyak. Angin malam yang berembus sama sekali tak banyak berimbas dengan keringat kepanikan yang keluar dari tubuhku. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Aku berteriak meminta tolong, berharap orang-orang yang ada di pos ronda di depan jalan tadi bisa mendengarku. Lokasi rumah Rindi memang terbilang agak jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Aku harus berlari agar bisa minta bantuan. 2 orang berpostur besar itu semakin mendekat. Aku semakin gemetar. Aku takut tertangkap dan dijadikan pelampiasan oleh pria tua hidung belang yang tidak ingat umur itu. Bagaimana bisa tingkat keamanan di desa ini sangat rendah, sehingga di saat ada orang berbuat buruk, pada warganya tidak ada yang tahu. Sepertinya pos ronda hanya jadikan tempat nongkrong warga sekitar, bukan sebagai pusat keamanan. Kakiku perih merasakan kerikil-kerikil kecil yang menggelincirkan telapak kakiku. Aku menahan rasa sakit sambil terus berlari dan terus berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar teriakanku dan mau menolong. Celaka, sebuah batu besar menghalangi langkahku. Aku terjungkal, merasakan sakit luar biasa di jari kakiku yang tersandung. Hampir saja aku terjerembab ke semak-semak. Andai tidak ada seseorang yang tiba-tiba menangkap tubuhku. Jangan lari-lari, kau sedang hamil. Suara itu membuatku menengadahkan wajah, menatap sosok yang telah menolongku dan hampir terjatuh. Kak Ray? Entah mengapa saat ini juga aku langsung memeluk Kak Ray. Baru kali ini aku merasa begitu senang melihat Kak Ray. Rasa takut dan kepanikan yang sejak tadi menderaku berangsur menghilang setelah lelaki itu datang. Aku tidak tahu bagaimana bisa Kak Ray di tempat seperti ini, dan lagi-lagi lelaki itu selalu datang di waktu yang tepat. Rasa maluku hilang. Aku meluk Kak Ray seolah dikirimkan Tuhan sebagai malaikat penolongku. Meledakkan di jantungku karena rasa takut yang sejak tadi berkelayut menggebu. Namun dia sama sekali tak membalas pelukanku. Aku tersadar. Segera kulepaskan pelukan itu. Tepat suara pria yang sejak tadi meneriakiku terdengar lagi. Tak terlalu memikirkan reaksi Kak Ray akan sikapnya yang dingin. Aku bersembunyi di belakang punggung lelaki itu. Di sana, 2 orang berpostur tinggi tegap sudah berdiri di depan kami. Kak Ray, mereka... Kalimatku menggantung. Pria berkumis tebal berkata dengan menunjukkan raut muka garang. Jaga jadi pahlawan kemalaman. Serahkan perempuan itu. Kalau kau masih bernapas,
Aku melihat Kak Ray bergeming dengan air muka yang sama, dingin dan datar. Lelaki itu sama sekali tidak berpengaruh akan ucapan kedua pria jahat tersebut. Sampai kedua orang itu menyerang secara bersamaan. Aku berteriak ketakutan sambil menjamkan mata, menutup mulutku dengan kedua telapak tangan terbuka. Suara pukulan dan hantaman terdengar nyilu, entah itu suara tulang patah atau gigi yang tenggal. Aku tidak berani memastikan kejelasannya. Tubuhku benar-benar lemas dan gemetar. Apa yang terjadi sebenarnya? Hanya dalam waktu 2 menit. Ya, hanya 2 menit pertarungan itu terjadi. Semua kembali senyap. Terdengar suara jerit kesakitan yang membuatku tergerak membuka mata. Jelas saja, semua itu membuatku tak percaya. 2 orang bertubuh besar itu terkapar di tanah tanpa sanggup bangkit melawan lagi. Sementara Kak Ray tak tergores sedikit pun. Aku ternganga menyaksikan keanehan itu. Tutup mulutmu, di sini banyak nyamuk. Aku takut nyamuk-nyamuk itu masuk ke mulutmu yang bau. Dia berkata dengan keji. Mulutku bau? Enak saja. Aku mengembuskan napas di telapak tangan lewat mulut yang terbuka, memastikan mulutku tidak sebau apa yang lelaki itu katakan. Mulutku tidak bau? Tolong tarik kembali ucapanmu. Dia menggeleng, lalu berjalan menjauh ingin pergi. Kak Ray mau kemana? Urusan kita belum selesai. Aku berlari mengejarnya, mengabaikan hinaan bau yang baru saja ia ucapkan kepadaku. Tanganku merentang di depannya, berharap dirinya bantuku sekali lagi. Tolong bantu temanku, dia dalam bahaya. Dia hanya mengangkat sebelah alisnya menanggapi. Jangan terlalu mencampuri urusan orang lain. Sebaiknya pulang. Aku menggeleng. Tolong, sekali ini saja. Dia temanku satu-satunya. Dia benar-benar dalam bahaya. Aku menunjukkan raut memohon padanya. Mungkin ini terkesan memaksa. Aku tak peduli. Dalam benakku, ingin bantu Rindi keluar dari masalahnya. Terlintas di pikiranku bagaimana sikap bejat lelaki tua itu pada Rindi. Sungguh, aku tidak tega membiarkan masa depan Rindi hancur karena pria tua mesum itu. Apa urusannya denganku? Aku ternganga kembali. Tidak menyangka jika Kak Ray bisa berkata seperti itu. Aku pikir dia adalah malaikat penolong, tapi ternyata hanya seorang iblis kejam yang berpura-pura baik. Di mana rasa kemanusiaanmu? Temanku dilecehkan pria tua, tapi kau malah menanyakan apa urusan denganmu. Sungguh, pikiranmu sangat picik. Hinaanku yang ditanggapi dengan kedikan bahu. Dia benar-benar tak peduli dengan nasib Rindi. Aku menarik tangannya ketika ia hendak melangkah pergi. Mengapa kau jahat sekali? Bantu Rindi sekali saja. Aku menganggap ini sebagai utang budi. Dia berhenti melangkah, menoleh ke arahku kemudian. Aku akan bantunya, tapi menikahlah denganku. Tangan yang sejak tadi kucekal segera kulepaskan. Bagaimana di situasi genting seperti ini, dia masih membahas pernikahan. Aku tidak mau, jangan memaksaku. Kalau begitu, tolonglah sendiri. Aku bawa pulang. Reda sudah menungguku. Lihatlah, baru saja dia mintaku menjadi istrinya. Namun, detik itu juga dia mengatakan bahwa Kak Rena telah menunggunya di rumah. Sungguh, laki-laki tak berperasaan. Pergilah, aku akan minta bantuan warga yang di pos ronda. Aku berteriak ke arahnya, sangat kesal dengan cara pikir laki itu. Buat apa dia kemari kalau tidak ada niat membantu? Kalau kau bisa. Dia menunjukkan senyum tipis yang teramat samar. Warga yang kau maksud sedang pesta minuman keras di pos ronda. Apa? Pesta minuman keras? Ucapku lirih, terkejut dengan kenyataan yang ada. Aku masih bingung dengan sistem keamanan di kampung Rindi. Mengapa warganya selalu tak peduli dengan nasib orang lain? Dia kembali melangkah pergi, meninggalkanku yang dilanda dilema. Aku bingung harus bagaimana. Rindi sedang dalam masalah. Dia teman sekaligus sudah aku anggap sebagai saudara. Aku tidak tega jika gadis itu mengalami penderitaan seperti itu. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku menggeleng lemah. Segera aku susul Kak Ray yang berjalan santai, lalu menghadangnya di depan dengan tangan terentang.
Dengan sedikit kesulitan bicara, akhirnya aku membuat sebuah kesepakatan dengannya. Aku menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Kami kembali ke rumah Rindi, sedikit ragu saat memutuskan minta bantuan Kak Ray. Mengingat pria itu hanya sendiri. Apakah ini sama saja dengan bunuh diri? Di sini Rindi masih menangis dengan memeluk keluarganya. Kedua adiknya meringkuk dalam pelukan ibunya. Mereka semua ketakutan. Lepaskan mereka. Kak Ray dengan percaya diri meneriaki mereka. 3 pria berbadan besar dengan gambar aneh di tangan berotot mereka dan pria tua yang tengah berkajak pinggang. Pengganggu lagi, kata pria tua itu dengan senyum meremehkan. Namun, di saat matanya memandang ke arahku, dia tampak terkejut. Kau, bagaimana bisa lolos? Di mana kedua anak buahku? Bati, Kak Ray menjawab santai. Keparat, habisi pria sialan ini. Kak Ray menoleh ke arahku mengisyaratkan agar aku mundur menjauhinya. Jujur, aku takut terjadi sesuatu dengan Kak Ray. Dia tidak membawa senjata, tapi ketiga orang berambut gondrong itu mengeluarkan pisau tajam dan runcing dan memainkannya di depan semua orang. Hati-hati, Kak! Aku memperingatkannya. Dia menanggapi dengan anggukan tipis. Mereka menyerang Kak Ray dengan mengangkat pisau itu, ingin mencelakai Kak Ray dengan menusuknya secara serentak. Mulutku tak bisa berhenti berteriak. Aku takut Kak Ray terluka. Postur tubuh Kak Ray tidak berimbang dengan mereka, membuatku panik dan menduga hal buruk yang mungkin akan terjadi. Apabila ada sesuatu yang terjadi pada Kak Ray, aku yang akan disalahkan. Kak Ray pasti akan sedih, dan Mama entah apa yang akan Mama lakukan kepadaku. Pria tua itu terkekeh, suaranya sangat menjengkelkan, menertawai lawan yang tak berimbang. Keringatku ikut bercucuran melihat Kak Ray berusaha menahan serangan dan menghindar dari sabetan benda tajam yang mereka layangkan ke tubuhnya. Aku tak berani melihat. Tubuhku benar-benar gemetar, merasakan kengerian yang teramat sangat. Hingga mataku melihat lantai yang penuh cucuran darah segar. Bau anyir menusuk hidungku begitu lekat dan pekat warnanya menodai keramik putih itu. Kak Ray, apa yang terjadi? Di luar dugaan. Dari perkelahian tak berimbang itu, Kak Ray masih berdiri tegap di sana. Sementara 3 orang pria berbadan besar telah terkapar dengan luka tusukan di beberapa tempat. Mata Hazel yang biasanya terlihat indah menatap ke arah pria tua dengan tajam dan mengerikan. Kilatan aneh jelas terlihat di bola mata laki itu. Aku bahkan tidak mengenalinya saat ini. Kak Ray, sebenarnya kau manusia seperti apa? Sudah tahu dong, Ray itu turunannya siapa? By the way, ada yang bilang ceritanya dengan seperti drama ikan terbang. Memang drama ikan terbang itu seperti apa sih? Jujur saja, TV di rumah nyala hanya saat ada pertandingan badminton dan bola. Selebihnya mati, saya hanya mencoba memberikan cerita versi terbaik saya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak suka ceritanya.